Kalau ada orang ngomong teriak komunis, solusi dari sebuah persoalan adalah komunisme, pasti akan ditangkap. Pasti. Tetapi karena khilafah ini identik dengan Islam, padahal itu bukan. Nah, maka kemudian aparat keamanan agak sedikit gamang. Nah, ini sebenarnya tugas dari para agamawan. Coba Pika, kembali lagi di Diktif bersama gue Babeyo. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau peneliti dan pengamat terorisme dan radikalisme di Indonesia. Namanya Kang Nur Zaman. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ya? Baik. Kita udah lama nggak ketemu nih Kang ya. Kita basa-basi dulu lah sebelum langsung ini. Ini gue kan ngebahas ini Kang ya. Kali ini gue ngebahas tentang gerakan HTI ini dan radikalisme di sosmed. Nah, bisa ceritain nggak sih sejarah umum lah HTI di Indonesia sampai akhirnya menjadi ormas terlarang? Ya, yang saya tahu dan saya pelajari sebenarnya Hizbut Tahrir itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 80-an. 80-an ya? 83 atau 84 Iya, iya. di salah satu masjid namanya Masjid Al-Ghifari di IPB. Masjid Perdana Bogor. Nah, dari situlah kemudian berkembang di kampus-kampus lainnya, kampus besar lain yang ada di Indonesia. Hizbut Tahrir sendiri masuk ke Indonesia itu beserta dengan ideologi Islam transnasional lain yang ada, yang masuk, salah satunya Hadul Muslim, misalnya Hizbut Tahrir, kemudian ada Salafi juga dan lain-lain. Masuk ke Indonesia tahun 80-an itu. Nah, kemudian karena mereka ini kan punya tiga metode perjuangan. Ada 3 tahapan yang wajib dilakukan oleh Hizbut Tahrir dalam melakukan perjuangan. Yang pertama itu adalah tahapan melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Nah, ini jelas dilakukan sejak tahun 80-an ya. Dan itu sejenis liko nggak sih Kang? agak berbeda sebenarnya dengan Hizbut Tahrir. Kemudian yang itu sudah dilakukan tahun 80-an ini. Kadernya sudah ada dan lumayan banyak. Kemudian yang kedua itu tahapan melakukan kampanye kepada publik secara umum tentang tujuan perjuangan mereka, yaitu mendirikan khilafah. Jadi mereka mengkampanyekan itu kepada publik agar publik tahu dan terpengaruh untuk mengikuti. Ya. Salah satu tahapan kedua ini adalah dengan melakukan oposisi kepada pemerintah siapapun ya. Misalnya di Indonesia ya, siapapun presidennya, mereka akan melakukan oposisi. Mereka akan menyatakan atau menunjukkan kejelekan dan keburukan yang terjadi di kekuasaan mana, bahwa sistem politik yang ada di Indonesia itu tidak benar Ya. Maka kemudian solusinya adalah khilafah. Khilafah. Apapun solusinya khilafah. Iya, betul. Karena sistem politik di Indonesia ini tidak benar. Contohnya ada macam-macam itu nanti akan muncul dan selalu sikapnya akan seperti itu. Dan ini menurut saya munculnya kemarin tanggal 2 Februari di beberapa kota besar, aksi-aksi yang kemarin itu ya. Itu sudah menguji kekuasaan Presiden Prabowo ya. Prabowo ini sedang diuji apakah pemerintah membiarkan mereka melakukan agitasi, mengkampanyekan gagasan-gagasannya, atau memutus mereka, membubarkan mereka atau menutup mereka karena mereka sebagai organisasi terlarang dan jelas bertentangan dengan konsensus kebangsaan yang sudah dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, ini tahapan kedua. Tahapan ketiga itu adalah merebut kekuasaan, mengambil kekuasaan. Ada dalam tahapan ketiga ini ada satu metode yang dilakukan yang namanya nusro min ahlul quwa, atau mencari pertolongan kepada pemilik kekuatan. Betul. Baik itu militer, politisi, birokrat maupun pengusaha, karena semua resources, sumber daya itu mereka akan menggunakan untuk melakukan mengambil kekuasaan. Nah, kalau kita mau melihat sejarah di luar Indonesia, Hizbut Tahrir dalam melakukan merebut kekuasaan itu tidak dengan cara baik. Karena Hizbut Tahrir kan menolak sistem politik yang ada dimanapun, dimanapun. Sistem khilafah, sistem demokrasi. Maka mereka tidak mau ikut pemilu. Jadi kalau ada orang Hizbut Tahrir datang ke TPS memilih, itu bullshit.
Tapi kan gini kan, mereka kan selalu agitasi propagandanya demokrasi produk kafir Arab, tapi mereka sendiri ikut demonstrasi. Itu kan agak gimana? Jadi gini, mereka memanfaatkan sistem politik dimanapun untuk melakukan perjuangan cara mereka. Jadi misalnya sistem demokrasi memberikan kebebasan orang untuk menyatakan pendapat Ya. dan boleh mengeluarkan dengan cara apapun, maka mereka lakukan itu. Itu adalah mereka memanfaatkan atau menunggangi sistem ini untuk kepentingan mereka. Tetapi pada saatnya ketika mereka berkuasa, itu tidak akan ada. Nah, ini yang dilakukan mereka. Nah, kekuasaan kalau kita lihat di negara-negara lain, mereka melakukan kudeta sebenarnya. Mengambil alih kekuasaan. Seperti di mana aja tuh? Banyak sekali terjadi, misalnya di Jordan mereka melakukan kudeta. Mereka dibubarkan dulu. Kemudian di Irak 2 kali mereka melakukan kudeta. Di Mesir dengan Ikhwanul Muslim melakukan pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat. Ketika defile 2 tentara melakukan pembunuhan, Ikhwanul Muslim dan Hizbut Tahrir ini yang melakukan. Di beberapa negara lain mereka melakukan itu. Awalnya sebelum masuk ke Indonesia, awalnya berdiri di Inggris beneran? Nah, itu Bukan kantor Inggris. pusatnya. Berdirinya sebenarnya awalnya di Palestina. Oh, awalnya di Palestina. Palestina, kemudian ke Jordan, tetapi ketika mereka deklarasikan karena Taqiyuddin Nabhani ini orang Palestina. Kemudian ketika dia mendeklarasikan di Jordania, organisasi ini menjadi organisasi terlarang di Jordania. Kan udah banyak kan ya HTI terlarang di berbagai negara Islam. Hizbut Tahrir itu mayoritas negara Timur Tengah melarang. Iya. Organisasi di Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Irak, Syria, Mesir, Jordania, kemudian beberapa negara melarang. Di Malaysia sendiri juga ada, di Indonesia termasuk Indonesia melarang. Di Jerman juga dilarang di negara sekuler ya, apalagi negara Islam. Karena mereka bukan organisasi dakwah, Betul. tetapi organisasi politik Ya. yang tujuannya adalah kekuasaan. Nah, kalau sebenarnya mereka mau menggunakan sistem demokrasi atau sistem politik yang ada di mana mereka tinggal, misalnya di Indonesia, mereka berubah saja jadi partai politik. Kemudian berjuang dengan cara-cara demokratis, melalui pemilihan umum dan lain-lain, mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu dilarang ya. Karena walaupun tujuannya bertentangan dengan negara kesatuan, Betul, dengan betul. konsensus kebangsaan. Tapi kan kemarin kita lihat nih yang tanggal 2 Februari di Palembang, Surabaya, Surabaya ada ya, Surabaya, Jogja dan lain-lain itu, mereka kan menunggangi isu Free Palestine gitu loh kan. Ya. Tapi seolah-olah Poland itu nggak bertindak tegas gitu, membiarkan aksi demo itu dengan kamuflase majelis taklim, padahal itu jelas itu HTI kan. Ya karena Hizbut Tahrir organisasi terlarang. Iya. Jadi ketika mereka melakukan kegiatan tentu aparat keamanan akan menindak. Tapi ketika mereka menggunakan label lain, maka mereka tidak melakukan. Itu yang pertama, tidak melakukan penangkapan atau pembubaran. Yang kedua, menurut saya isunya isu khilafah ini belum clear di kita. Jadi orang-orang aparat keamanan juga agak sedikit canggung untuk menyatakan bahwa isu khilafah ini dianggap isu Islam. Betul. Karena isu agama mereka mundur. Beda dengan isu komunisme. Kalau ada orang ngomong teriak komunis, solusi dari sebuah persoalan adalah komunisme, pasti akan ditangkap. Pasti. Tetapi karena khilafah ini identik dengan Islam, padahal itu bukan. Nah, maka kemudian aparat keamanan agak sedikit gamang. Nah, ini sebenarnya tugas dari para agamawan atau juga politisi ormas keagamaan Islam terutama untuk menjelaskan dan meyakinkan, termasuk memberi jaminan aparat keamanan bahwa apa yang harus dilakukan oleh aparat keamanan terhadap isu ini harus clear. Jadi negara harus hadir bahwa ada organisasi atau kelompok-kelompok orang walaupun sudah dibubarkan, mereka masih berkumpul dan ingin memperjuangkan itu mengganti konsensus kebangsaan kita, NKRI, Pancasila, Bhinneka dan undang-undang. Dan mereka harus dibubarkan bila perlu ditindak secara hukum sebenarnya. Idealnya kan seperti itu kan. Betul. Tapi kan faktanya kita lihat di X kan masih ada aja tuh yang masih ada akun-akun yang mendukung gerakan itu seperti itu. Masih banyak. Seolah-olah nanti menutupi isu yang sekarang naik pagar laut atau gas LPG itu kan, mereka kemana nih buzzer gitu. Nah, tapi kan kita harus, ini juga masalah penting juga Ya, gitu. sangat penting menurut saya karena ini urusan Ideologi ya. ideologi dan kita tidak pernah tahu seberapa jauh mereka sudah menyebarkan ideologinya dan seberapa banyak orang yang terpapar dengan ideologi mereka dan bercita-cita mengganti negara ini dengan bentuk khilafah yang mereka anggap sebagai atau mereka tawarkan ke publik sebagai tawaran Islam. Padahal kan bukan tawaran Islam. Islam tidak memberikan, Islam tidak punya sistem politik
yang apa namanya absolut atau yang paten bahwa ini punya Islam, tidak. Islam hanya punya tujuan. Apapun kekuasaannya, kalau itu memberikan maslahat kepada rakyatnya, maka itu boleh dilakukan. Maka ada kaidah fikih dalam tradisional itu, tasawuful imam manutul maslahat. Jadi tujuan pemimpin atau kekuasaan itu sebenarnya adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Betul. Apapun sistemnya, baik itu kerajaan, karena Islam tidak pernah punya sistem politik yang yang tunggal. Kalau kita mau menyatakan bahwa khilafur rasyidin, sistem politiknya ya mungkin dianggap Islam, tetapi metodenya beda. Ada yang melakukan penunjukan langsung, ada yang menggunakan apa namanya perwakilan atau alur haliwal akti, ada yang kemudian dengan cara kerajaan kayak Umayyah, Abbasiyah dan lain-lain. Jadi sistem politik yang dimiliki oleh kekuasaan Islam pada saat itu tidak tunggal seperti yang diharapkan oleh Hizbut Tahrir. Jadi nggak ada. Islam tidak punya konsep politik yang firm. Berarti selama ini Hizbut Tahrir ini mendompleng atas nama Islam. Ya betul, dia menggunakan Islam sebagai alat untuk mengambil kekuasaan. Ya, karena kan selama ini kan mereka kan gencar di sosmed itu kan, khilafah itu ada dalilnya berdasarkan Quran, tapi yang disuruh tunjukkan nggak ada, nggak bisa, selalu berkelit gitu. Ya, mereka sebenarnya ya kalau berdebat tidak, tapi saya siap berdebat dengan anak-anak Hizbut Tahrir misalnya untuk mau bicara terkait sistem politik. Kalau menurut saya tidak firm semua yang ditawarkan oleh Hizbut Tahrir ya. Khilafah siapa yang mau diikuti? Rasulullah itu belum dalam bentuk khilafah Rasidin. Bagaimana cara proses pemilihan Abu Bakar, sahabat Abu Bakar Siddiq ketika memimpin pertama kali mengganti Rasulullah? Itu satu. Kalau mau meniru sahabat Abu Bakar, jadi sistem politik mana yang mau dipakai itu juga belum jelas. Belum lagi bagaimana cara pemilihan Umar, bagaimana pemilihan Utsman, Ali, Umayyah, Abbasiyah, dan Khalifah termasuk Turki Utsmani yang terakhir. Itu kan kerajaan. Betul. Kadang aku juga suka apa ya, gimana ya Kang ya? Aku melihat mereka tuh kayak gelagapan ketika misalnya sewaktu-waktu saja. Tapi aku berharap sih ini nggak terjadi ya. Pernah ditanya, kalau misalnya khilafah ini ditegakkan di dunia, terus siapa pemimpinnya? Nggak ada yang bisa mereka jawab. Ya, kita kan belum tahu. Ini kan belum terbentuk. Kok harus milih pemimpin? Di mana-mana kan pilih pemimpinnya dulu, baru ya negara-negara mana. Mereka kan selalu gagapan begitu ya, Kang. Iya, betul. Itu yang sebenarnya mereka belum selesai. Saya sudah baca lengkap semua, termasuk Qanun Asasi yang dibuat oleh pendirinya. Kitab-kitabnya itu sangat banyak sekali dan saya sudah baca, sudah lihat, dan semua tidak memberikan solusi dan tawaran apapun. Itu memang partai politik ya wajar lah mengajak orang untuk mendukung visi dan misinya agar tercapai tujuan dan cita-cita partai politik dimanapun. Tapi ketika menggunakan agama sebagai alat, maka itu menurut saya menjadi masalah. Iya, jelas masalah. Dan kadang aku juga suka lihat teman-teman yang di X kan jadi bahan guyonan. Apapun solusinya khilafah, misalnya susah ngising ibarat solusinya khilafah, kadang kan saya tahu sendiri gitu kan. Ya, jadi bahan apa ya, sarkas lah atau satir juga kan. Masa dikit-dikit, apalagi makan aku juga sangat menyayangkan juga gitu loh, kok mereka masih bisa sempat. Kalau khilafah itu hanya jadi diskusi atau wacana publik, it's okay. Karena itu menjadi perdebatan saja. Ya. Jadi ilmiah, jadi akademik. Tetapi kalau ini sudah jadi gerakan, itu menurut saya masalah. Kenapa? Karena jelas itu kan berlawanan dan bertentangan dengan konsensus kebangsaan. Maka harusnya ditindak. Nah, Hizbut Tahrir ini bukan wacana, tetapi adalah gerakan yang ingin mengganti sistem politik termasuk konsensus kita ini dalam bentuk khilafah. Makanya aku maka mereka harus ditindak secara hukum. Betul. Makanya aku melakukan gerakan. Makanya aku kemarin salut banget langsung Ansor Banser itu Kasat Kornasnya langsung kita siap melawan itu. Tinggal tunggu apa kalau misalnya Polri nggak bisa ya kita ganyang kan ibaratnya kan gitu. Nah, satu sisi gini Kang, di luar HTI ini kan gerakan radikalisme sosial media ini kan gencar juga kan. Betul. Ada yang mendongkeng gerakan HTI, ada yang gerakan dalam tanda petik hijrah. Nah, itu menurut apa gimana? Ya
sekarang kan sebenarnya ada perubahan kampanye dalam tanda petik ya, atau ada perubahan metode yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok radikal dan teror ini, bukan lagi melakukan apa namanya, mengajak orang atau berdebat atau apapun itu dalam bentuk dunia nyata, tetapi beralih ke media sosial. Mereka memanfaatkan teknologi untuk kepentingan teknologi komunikasi untuk kepentingan mengkampanyekan gagasan-gagasan. Di kelompok teror kita mengenal adanya lone wolf. Lone wolf itu rata-rata adalah orang-orang yang terpapar karena media sosial. Benar. Mereka melakukan tindakan dengan dipengaruhi oleh media sosial. Nah, ternyata sangat efektif media sosial. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa media sosial itu meningkatkan radikalisme. Ali Imran kan ngomong begitu kan, 2 menit bisa loh. Iya, nah itu yang dilakukan. Artinya kenapa mereka beralih? Karena memang sangat sangat potensial media sosial ini. Di Perancis misalnya ada 3 perempuan muda yang berangkat ke Syria untuk bergabung dengan ISIS gara-gara media sosial. Itu tahun 2000-an. Kemudian di beberapa negara di Indonesia juga kita bisa menyaksikan banyak hal, termasuk perdebatan-perdebatan yang ada di situ. Karena sekarang ini misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh BNPT tahun 2022 kalau nggak salah, atau 2023 itu menyatakan ada 3 kelompok rentan yang mudah terpapar radikalisme dan teror. Yang pertama itu adalah anak muda, yang kedua itu adalah perempuan, yang ketiga ini anak-anak. Apa ya, saya lupa. Tetapi kenapa anak muda dan perempuan? Itu karena anak muda sekarang kan aktivitasnya di media sosial. Betul. Generasi milenial, generasi Z itu beraktivitas di media sosial. Maka mereka yang paling berpotensi di media sosial. Mereka bisa membaca atau mendapatkan informasi yang tidak valid terkait ideologi atau pemahaman ajaran keagamaan yang menyimpang atau radikal, maka mereka belajar dan terpapar di situ. Jadi memang itu sudah dilakukan dan itu menjadi semacam fatwa. Dulu ada di Mas Al-Qaeda namanya Ayman Az-Zawahiri itu pernah membuat fatwa agar melakukan kampanye atau mengajak orang memanfaatkan media, salah satunya dari untuk melakukan perjuangan mereka, mengajak orang untuk atau mempengaruhi orang dengan media. Jadi itu dilakukan dan sangat banyak sekali. Bahkan mungkin jutaan postingan yang dilakukan oleh mereka secara masif untuk mengajak dan mempengaruhi orang di media sosial, terutama adalah anak muda dan ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu rumah tangga? Ibu-ibu rumah tangga kan juga banyak di rumah yang aktivitasnya banyak di media sosial. Bener, apalagi waktu sekarang pun ISIS pun masih ada. Ya, masih. Apalagi semua ideologi masih ada di Indonesia. Ya, apalagi waktu itu yang heboh itu yang di Surabaya keluarga itu yang pindah jadi bom bunuh diri itu kan. Iya. Nah, terkait akan zaman terkait putusan Donald Trump yang akan mau mengirim 2 juta warga Palestina ke Indonesia, gimana Kang? Ada hal-hal negatif nggak nanti tiba-tiba ada menunggangi atau apa? Menurut saya juga kan belum tentu juga itu kan pernyataan Donald Trump yang ditanyakan bahwa Donald Trump akan mengirim ke Indonesia 2 juta orang Palestina. Ya gimana mau ngurung orang Palestina di Indonesia sendiri, kita masih belum dalam kondisi seperti ini ya. Iya, masih banyak orang yang perlu kita biarin sendiri. Ya sebagai sikap manusia tentu boleh, tapi banyak pertimbangan menurut saya yang harus. Dan solusinya sebenarnya bukan memindahkan orang-orang Palestina ke Indonesia, tetapi memberikan kedamaian di sana. Itu sebenarnya itu yang paling penting, karena ketika orang Palestina pindah ke Indonesia, mereka harus belajar budaya kita, harus mengikuti cara-cara aturan dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan lain-lain. Tetapi solusinya Amerika menurut saya bukan mengirimkan orang Palestina di sini, tapi solusinya adalah memberikan kedamaian. Ya kalau tidak memberikan terutama dalam memberikan kemerdekaan kepada Palestina dan berhukum dengan negara Israel. Kalau negara Israel sudah ada, ya Palestina diberikan kemerdekaan, kemudian itu program bangsa itu sudah selesai. Mereka akan bisa menerima itu dengan baik. Baik. Ya cukup sekian kawan-kawan kita, karena kesibukan Kang Zaman sebenarnya nggak habis-habis nih Kang. Iya. Nanti kita bisa bicara dan nanti bisa lagi diskusi lanjut lagi. Terima kasih Kang Zaman. Thank you Mas. Ya.